Nah, sudah matang. Ini dia burger ayam pakai hard case di atasnya, sama wortel salad sama romaine, pakai kentang wedges gitu guys. Halo teman-teman, kali ini aku ingin berbagi video tentang membuat burger. Dan kemarin tuh aku belanja bahan-bahan segala macamnya di HelloFresh. Jadi aku nyobain, ini kebetulan ada menu burger. Biasanya aku sih nggak pernah bikin burger sendiri di rumah, karena kita sebenarnya bukan burger fan. Jadi mau nyoba-nyoba aja nih ya, siapa tahu suka dan ya iseng-iseng aja, mungkin nanti bakal jadi favorit menu juga buat kita. Nah, ini aku mau tunjukin bahan-bahannya yang tadi aku udah siapin. Kebetulan ini burger buns ya, brioche. Jadi kalau di belanja di HelloFresh itu semua bahannya sudah terpreskan, jadi nggak ada lebih. Kalau lebih ya paling sedikit ya. Dan biasanya memang disesuaikan sesuai porsi. Jadi kalau kita pesennya satu porsi ya bahan-bahan yang dikirim pun satu porsi. Jadi kalau kita pesan di HelloFresh tuh jadi kardusnya udah buang, kita dapat kayak gini guys. Jadi teman-teman bisa lihat bahan-bahannya apa aja, terus berapa kalorinya ya kan. Jadi kalian bisa pesan satu hari minimal 2 porsi kayaknya ya. Dan kamu bisa pesen dari 7 hari dalam seminggu. Jadi memang benar-benar fresh. Packaging dan kartonnya sampai ice batunya semuanya benar-benar rapi. Nah, ini aku tunjukin, ini resepnya. Jadi setiap porsi makanan yang kita pesan itu ada resepnya, ada rincian kalorinya berapa segala macam ya. Dan apa kalian suka vegetaris, apa suka yang ada flashnya, ada yang dagingnya. Nah, kebetulan aku pesen kemarin yang Hessenburger mit italienischem Hartkäse, dazu Kartoffelspalten und Karottensalat. Dan ini aku menunya khusus yang family ya. Jadi ada khusus yang bukan family, yang pasangan, yang ada anak-anaknya. Jadi ada pilihannya di situ di app itu. Mungkin nanti di Indonesia mungkin ada juga kali ya app seperti ini yang kalian bisa pesen, biar nggak terlalu banyak buang-buang bahan sisa. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang kita mau beli. Nah, ini kebetulan bahan-bahannya tomato, kecap, ada tomato, nanti buat saladnya kayaknya ada wortel. Nanti kita potong belah 2, ada romaine, ada ini tadi ayamnya juga dari sana, dan aku udah belah jadi 2. Jadi emang ada paduannya di sini ya. Jadi ayamnya dibelah 2, terus dimarinate, terus nanti di bake, terus segala macam. Buat saladnya, buat ininya, oke. Dan sekarang aku mau mulai. Jadi ayamnya tadi udah aku marinate, langsung aku udah siapin di sini wajan panas ya, dan kentangnya udah aku potong-potong. Aku udah nyalain ininya, jadi ini harus di-bake dulu, diberatin dulu. Kita mulai beratin, udah kelihatan. Jadi HelloFresh ini emang disesuaikan karena biar nggak buang-buang bahan, dan demi lingkungan juga ya, biar nggak terlalu banyak buang sampah segala macam. Jadi memang benar-benar diminimalis banget lah. Kalau belinya satu porsi ya dikasihnya satu porsi aja. Biasanya kan kalau kita belanja itu kan harus beli daging seumpama 1 kilo, udah di packing 500 gram. Jadi mau nggak mau harus bikinnya 500 gram gitu kan. Kecuali kalau kalian belanjanya di kayak di Indonesia kan, di warung kan bisa ngomong, Bu saya minta bunsisnya 10 biji gitu kan, bisa ya. Di sini juga bisa juga sih, cuma kebanyakan sudah yang di packaging gitu, sudah diplastikin atau sudah dipakin. Jadi kalau di burger di HelloFresh ini menyediakan semua sesuai porsi. Jadi bahan-bahannya sesuai porsinya gitu. Nah, ini ovennya juga aku udah nyalain ya guys ya. Sambil nunggu ini harus full gas biar
aku dapat warna kecoklatan. Setelah itu kita balik, habis itu langsung kita masukin ke bake oven. Jadi biar dia juicy, jadi nggak harus matang dalamnya ya, ini cuma bikin warnanya aja. Kayak tadi aku kurang panas adanya. Nah, ngomong-ngomong nih masalah masak ya, di Jerman sendiri kalau masak-masak begini tuh dia memang lagi ngetrennya sekarang sih di sini kayak vegetaris gitu, yang ramah lingkungan, makanan-makanan yang sehat begitu. Jadi tidak terlalu yang digoreng di minyak banyak atau di yang banyak kulit-kulitnya, itu mereka nggak suka. Nah ini ya cantik banget ya, jadi kita bisa koleksi menunya guys. Nanti kalau kalian beli, aku sih udah beberapa kali beli ya, jadi kita punya banyak resep dan udah aku mau jadiin kayak buku gitu. Jadi kalau suatu saat aku pengen bikin lagi, kalau aku nggak mau pesen di HelloFresh, jadi aku bisa beli bahan-bahannya sendiri, jadi aku masak sendiri sesuai dengan resepnya. Jadi aku sih sebenarnya awal-awalnya iseng dulu, gimana caranya, gimana sih, apa aja sih, tapi ternyata tuh seru juga tuh. Ini tadi aku dada ayamnya aku udah marinate pakai kayak ada kayak rosemary kayak gitu-gitu, herbsnya, salt, pepper, sama apa ya, kayak ada paprika gitu deh, paprika pulsa, bubuk paprika, jadi buat warnanya juga cantik dan rasanya juga enak. Ini aromanya udah harum banget. Jadi biasanya kalau aku bikin kayak begini, aku masukin ke salad atau semua makan begini pakai saus tomat juga enak, pakai mie, pakai spaghetti juga enak. Jadi nggak harus pakai nasi atau pakai burger ya, kita bisa variasi sendiri. Nah ini udah 7 menit aku masukin. Nah guys, ini sepertinya udah mulai matang ya, kita taruh di sebelahnya kentang ini, biar nanti agak ini matang. Udah, terus kita masukin ke bak oven. Ini aku kasih sekitar 160 derajat dulu. Yang sebelahnya ini aku punya sisa kentang goreng, cuma aku males goreng, jadi aku coba pakai pancing di sana ya. Jadi ini brioche-nya udah aku buka. Jadi brioche ini sebenarnya brioche itu tulisannya kayak begini guys, brioche. Ini kayaknya bahasa Perancis, jadi tulisannya brioche gitu, tapi bahasanya brioche gitu. Ya ini tanpa minyak kelapa sawit ya, jadi bagus, sehat ya. Dan ini satunya 100 gram, nggak sampai 100 gram. Ini 80 gram satunya. Dan ini mau aku belah dulu biar persiapan ya. Jadi kalau bikin burger gitu-gitu kan sebenarnya sih cukup menyenangkan ya. Kalau ini kan sebenarnya makanan-makanan untuk summer gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen di rumah, pengen nyobain sama ponakan, dulu aku pernah ngajak ponakan aku untuk bikin burger. Kita beli bahannya di Indonesia waktu itu, cukup menyenangkan, sangat menarik, dan pasti anak-anak muda pun suka ya, apalagi anak-anak kecil. Kalau makanan begini kan memang terkenal jajanannya dari SpongeBob ya kan. Nah ini kebetulan aku carrotnya potong dulu, tadi udah aku cuci sama tomatnya. Nah kebetulan kita bahannya cuma salad sama gemuse ini, jadi nanti aku mau potong kecil-kecil dulu, baru itu kita mix jadi salad, terus nanti sambil cerita-cerita aja ya. Jadi terus abis itu kita bikin nanti
penampilannya sama kayak seperti ini. Lihat ya. Jadi tatanannya nanti di sini ada kentangnya tadi, terus ini ada ayam, ada tomato, ada segala macam, ada selatnya di sebelah sini. Oke, nanti kita bikin seperti ini sama ya. Oh ya, aku tadi lupa punya, bentar, aku punya cheese. Nah tadi aku bilang tadi kan ada cheese ya. Nah ternyata ini namanya hard case di sini ya. Jadi ini kayak apa ya? Aku sih kurang begitu paham sih. Nanti kita lihat aja lah. Takutnya aku ngomong nanti salah. Aku sebenarnya sih agak tahu, cuma aku nggak yakin. Terus kita juga dapat dari HelloFresh-nya dari sini dressingnya ya. Jadi ini dressing udah jadi dari sana, jadi aku nggak perlu bikin. Nanti buat saladnya, buat campurannya. Nah sekarang ini brioche-nya udah selesai aku potong. Nanti buat nanti kita singkirkan dulu. Lalu ini romaine sama tomatonya kita potong-potong, tapi ini aku mau cuci dulu ya. Bentar. Cuci dulu. Ya, masak selalu bersih itu kalau udah dibuka-buka begini kita singkirin aja biar nggak penuh. So teman-teman, ini udah aku cuci tadi ya romaine-nya. Nah kebetulan tadi aku lihat tuh di sini ternyata nggak ada onionnya. Terus akhirnya aku kasih onionku di punya aku sendiri. Nah karena aku suka burger tuh yang ada onionnya biar agak pedes-pedes gitu loh. Nah ini aku mau setelah aku cuci kan agak lembek gitu kan, kita keringkan bentar biar nanti benar-benar kering dan nggak ngerenyes gitu kan ya. Tadi aku suka yang dari macam-macam daun salad, yang paling aku suka itu romaine. Kalau di sini bilangnya romana salad. Jadi ini ada 4 lembar aku untuk burger, aku sisakan untuk burger nanti, dan sisanya aku potong-potong ya untuk campuran yang lainnya. So nanti sesuai ini aku punya ini romana sendiri, nanti aku campurkan. Nggak basah, kalau yang salad basah nggak apa-apa, tapi jangan basah-basah banget ya biar nggak lembek. Nggak usah terlalu banyak, cukup segini. Terus ada wortel juga sama apa itu tulisannya, ada wortel sama tomat, karton, shallot, unggus, dan spinach ya. Terus potong gini aja. Ini nggak terlalu apa tipis ya, potongnya biasa aja, agak aku abstrak. Ternyata banyak gitu kalau aku kasih ini. Ini bahaya ya guys ya, jangan sampai lupa kalau masak bikin pakai telanan, bawahnya harus kasih lap biar nggak licin kayak aku. Nah sudah, ini aku potong ini julienne, potong julienne aja. Jadi selain ini salah sih ininya, pisaunya ini pisau daging sebenarnya, cuma pisau yang buat sayurnya kotor, aku daripada nyuci udah masuk mesin cuci, jadi nggak ada mood untuk nyuci. Jadi aku pakai pisau seadanya aja, nggak yang rasanya agak aneh sih, tapi aku pikir nggak terlalu banyak potong-potong, cuma wortel aja nggak apa-apa. Nah ini apa namanya, potong julienne ya. Kalau orang kitchen atau mungkin teman-teman bukan orang kitchen pun pasti juga ada yang tahu ini julienne namanya. Wortelnya aku tambahin 1 lagi. Saya dari HelloFresh-nya wortelnya cuma 1 guys. Sekarang pengen coba, nggak usah, gini aja.
nyoba-nyoba, capek. So jadi kita tuh masaknya kadang kita ganti-ganti, kadang Indo, kadang masak Jerman, kadang masak Indo lagi, tergantung kita sendiri sih. Kalau suamiku tuh orangnya makan semuanya, kecuali dia makan sambal hijau yang cabai rawitnya banyak, itu dia nggak bisa makan. Dia makan pedas sih, cuma pedasnya tuh yang normal, yang bisa pedasnya tuh yang bisa ditahan gitu. Nggak bisa kalau terlalu pedas, langsung perutnya sakit dia. Nah, ngomong-ngomong masalah sambal, aku tuh udah nggak bisa pedas banget kayak dulu kalau di Indonesia kan cabenya nggak toleran ya, cabai rawitnya Indonesia itu kan toleran. Kalau cabai rawitnya Jerman itu kan ambilnya biasanya cabai rawit dari Thailand gitu kan, dan dia itu kecil merah kayak cabai serat kita di Indo, cuma lebih panas. Dia tuh panasnya tuh, pedasnya tuh panas yang sampai nyelekit gitu loh, sampai yang apa bilangnya Pak, nyelekit, sampai yang membara di lidah itu, sampai bertahan lama gitu loh, tahu kan maksudku? Jadi susah kalau nggak suka pedas pakai itu susah, karena pedas sekali, nggak bisa nanggung. Kalau cabenya kita kan, orang Indo itu kan cabenya kan nanggung, bisa pedas banget, bisa nggak. Ini onionnya aku tipis aja deh, 2 tetes karena aku nggak punya ini kecil dan nggak terlalu banyak onion aja, masukin di salad aja nih. Ini buat di burger nanti ya. Tomatnya jangan lupa, harus pisahnya aja. Sisanya kita masukin di salad. Oke, selesai. Nah, selanjutnya mau aku videoin bentar. Dressingnya aku potong dulu biar aku bisa masukin. Nah, ini udah ya, buttermilk. Aku tuh selalu ngaco ngomongnya, kecampur-campur. Jadi kita kasih di sini aja dikit. Oke, nyobain. Oh, lekker, enak banget. Nah, sekarang nanti kita sebelum makan jangan di mix dulu kalau belum dimakan, biar ya nanti nggak berair ya. Ini kan sembari ini aku mau panasin wajahnya lagi. Mau aku kasih banis. Ini kita panas, harus panas soalnya. Jadi gitu guys. Jadi kita udah di step ini. Kita udah di step Gemüse schneiden tadi udah. Jadi nih. Nah, sekarang aku burger for Ananda ini terus aku masukin nanti ke oven juga, terus selesai deh gitu. Nah, ini kentangnya udah mateng guys ya, kalian lihat sendiri. Ternyata ini juga jadi juga. Ini yang tadi yang pakai kulit, dan ini ayamnya tadi ya. Lekker. Terus kita mau plating bentar. Nah, ini udah rapi banget, tinggal tutup aja. Tadi di atas dada ayamnya lupa aku kasih hard case-nya tadi guys. Ini jadinya melelah begini. Yuhu.
kelihatan ya dagingnya dikit aja. Dan ini potatonya mau aku kasih di piringnya udah aku siapkan. Terus kita lihat next. Okay. Nah, sudah matang. Ini dia burger ayam pakai hard case di atasnya, sama wortel salad sama romaine, pakai kentang wedges gitu guys. Gampang banget buatnya, cepet banget. Cuma sekitar 20 menitan udah selesai. Waktunya kita makan. Betul apetit. Ini buat suamiku. Cakep ya. Nah, ini sekarang kita mau makan ya. Pengen kasih lihat kalian seberapa besar ini sebenarnya. Tuh mukaku segitu dan burgernya tuh segitu guys. Jadi cukup kenyang ya, apalagi tambah kentangnya. Itu aku kentangnya nggak bisa aku makan semua terlalu banyak. Tea pun juga nggak bisa terlalu makan banyak. Jadi kentang tadi emang ada sengaja yang nggak aku, yang aku kupas buat dia ya, biar nggak ada kulitnya. Jadi memang gampang banget. Teman-teman kalau mau bikin itu praktis banget. Kalau nggak ada daun selat romaine nggak perlu juga, bisa diganti bayam, bisa diganti mungkin pakai kubis putih itu juga enak banget, aku suka. Nanti lain kali kita bikin kali ya. Itu kan bahannya sebenarnya mudah-mudah banget ya dan praktis dan banyak orang yang suka. Ternyata aku juga suka burger walaupun belum pernah bikin sendiri gitu ya. Nih Tia udah mulai ngomel. Nah, ini kita mau closing dulu, aku mau makan dulu. Maaf makannya pakai tangan karena sendoknya udah dicomot sama Tia tadi. Seadanya aja ya. Jadi kentangnya pun rasanya yang aku beli sendiri, yang dari freezer tadi tuh udah dibalut dengan bumbu ya. Ada paprika gitu, rasanya enak. Dan yang walaupun kalau seumpama teman-teman pakai kentang biasa pun, pakai garam sama merica pun rasanya enak gitu. Jadi nanti kalian coba sendiri kali ya, rasanya gimana tuh. Cakep banget. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa nanti ketemu di video selanjutnya.